Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita akan membahas tema yang mungkin cukup penting ya di era milenial, di era internet, sosial media dan gadget saat ini. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abid bahwasanya gadget ini mempengaruhi hampir semua sendi kehidupan. Salah satunya adalah dari pengaruh kesehatan mental kita. Ya, dan gadget ini ya begitu banyak mempengaruhi ya pola pikir. Kemudian mental kita juga terpengaruh, jiwa ya. Dan kalau dahulu ya seseorang itu perubahan jiwa, perubahan ekspresinya itu bisa berubah ketika bermuamalah dengan orang lain. Tapi sekarang dengan adanya gadget, perubahan mental, sikap, pola pikir itu bisa di rumah saat sendiri dalam kamar, dalam ruangan itu berubah ya, dan bisa berpengaruh ya dari semua hal kesehatan mental. Nah, dan kemudian untuk kesehatan mental ini bukan hanya berpengaruh kepada anak-anak saja, orang dewasa, kemudian orang tua, tapi hampir semua umur kesehatan mentalnya terpengaruh oleh gadget. Ya, jadi kita bisa lihat anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, ada yang kecanduan gadget. Bukan hanya itu, ya orang-orang tua yang sudah umurnya 60 tahun, bahkan 70, itu pun ada yang kecanduan gadget dan tentunya berpengaruh dalam berbagai macam kesehatan mental kita ya terkait dengan gadget ini. Nah, sebenarnya kita ya kalau kita belajar agama kemudian membaca bimbingan-bimbingan ulama ya, karena para ulama sudah ada yang membuat kitab khusus, menulis buku khusus tentang bagaimana berinteraksi dengan gadget dan memberikan nasihat-nasihat ringkas maupun panjang terkait dengan gadget internet. Sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kontemporer di saat ini. Dan mereka pun memberikan bimbingan-bimbingan yang sebenarnya bimbingan-bimbingan tersebut sudah ada dalam agama kita. Sudah ada dalam syariat. Ya, dan bahkan sudah ada ya buku-buku khusus fikih terkait gadget yang semua ini mengajarkan kita agar kita pertama bijak menyikapi gadget dan internet. Ya, kemudian juga ada beberapa hal yang nanti saya akan bahas ya supaya kesehatan mental kita tidak terpengaruh ya baik itu depresi, cemas ya. Karena tadi saya bisa jelaskan orang dalam ruangan sendiri tiba-tiba ketawa sendiri-sendiri ya, cekikikan sendiri, tiba-tiba berbunga-bunga sendiri-sendiri, atau lagi sedang sendiri tiba-tiba senyum, ya sedang sendiri tiba-tiba sakit hati, atau nanti kita bahas sakit hati online, ya sedang sendiri tiba-tiba ngambek, ya ini bisa, ya bisa ya. Dan ini pun sudah dijelaskan para ulama ya. Contoh misalnya kita harus punya adab dalam berkomentar di sosial media. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap diri kita sendiri, komentar itu, dan komentar yang kita tulis, komentar tulisan itu juga berpengaruh terhadap orang banyak di sosial media. Ya, nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan manajemen waktu. Ya, karena gadget ini benar-benar mencuri waktu kita. Ya, dan ini sudah dijelaskan ya para ulama bagaimana kita menghormati waktu dan sebagainya.
Kemudian yang paling penting juga ya yang mempengaruhi mental dan kejiwaan ya para netizen itu yaitu bagaimana menerima berita dan menyebarkan berita, terutama di zaman internet dan sosmed. Dan ini semua sudah ada fikih, sudah ada penjelasannya dari para ulama, dan saya hanya menukil saja nanti ya. Baik, kemudian para ahli psikolog dan ahli kejiwaan, mereka pun sudah mulai membuat atau menulis atau mendiagnosa penyakit terkait dengan zat-zat. Ya, bahkan sudah menjadi penyakit, ya, menjadi mental ya. Jadi dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan ya, ada yang namanya penyakit. Ya, yang namanya penyakit itu berarti harus diobati dengan cara khusus dan terapi khusus. Ya, contoh misalnya ya, dan ada yang tidak perlu diterapi khusus, bukan termasuk penyakit dan wajar bagi setiap orang. Contoh misalnya sedih dan sedikit depresi itu wajar. Kemudian cemas itu wajar. Ini wajar ya, artinya wajar ya. Dan itu manusia. Ya, bukan hanya kita ya, bahkan para nabi pun mereka sedih. Nabi Yakub sedih. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Ya, aku adukan kesedihanku, ya, kesusahanku kepada Allah. Beliau sedih. Ya, para nabi pun cemas. Ya, Nabi Musa juga cemas. Ya, beliau juga tatkala ya tidak sengaja ya membunuh salah satu dari pasukan atau orang Mesir ya dengan beliau fawakaza Musa faqada alaih. Ya, Musa memukul, kemudian karena saking kuatnya Musa ini orangnya mati. Padahal normalnya orang dipukul ya petinju nggak ada yang mati, tapi Musa karena super kuatnya mati. Faqada alaih. Kemudian akhirnya diketahui oleh Fir'aun dan Musa pun dikejar akan dibalas. Dan beliau pun khaifau yataraqqab. Beliau pun khaif, takut, cemas, dan lari. Ini wajar. Nah, tetapi dalam ilmu kejiwaan, nah, cemas, khawatir, depresi ini kemudian berubahlah menjadi masif. Nah, ini yang perlu diobati. Seperti contoh cemas menjadi anxiety disorder. Nah, ini udah jadi penyakit, perlu terapi khusus. Kalau sekedar cemas biasa kan ditenangkan, curhat, selesai mungkin ya. Tapi kalau ini butuh terapi khusus. Demikian juga depresi ya, manic depresif misalnya. Ya ini sudah berat ini, perlu ini. Demikian juga dengan kesehatan mental terkait dengan zat-zat ya. Ya memang ada apa ya semacam ketidakbijakan menggunakan zat-zat ini. Tetapi terkadang bisa sampai tahap penyakit. Contohnya ada penyakit selfie. Bisa juga. Ini udah sampai ada orang yang kecanduan selfie. Ya, terkadang dinasihati bisa, tapi ada yang sampai dia benar-benar kecanduan sehingga butuh terapi khusus. Nah, ini penyakit. Penyakit ya, penyakit selfie. Demikian juga kecanduan game. Ya, kecanduan gamenya. Mungkin ada kalau ya ada orang ya main game kemudian dinasihati bisa, tapi ada yang dia butuh terapi khusus agar bisa berhenti main game. Ya, karena memang ada orang yang punya penyakit seperti ini ya, dia sampai makan, minum, tidur karena kecanduan game sampai dibuatkan makanan yang super cepat supaya dia tidak meninggalkan game sekian detik. Kemudian tempat tidurnya pun diatur supaya bisa main game. Ya, jadi sebelum tidur tetap main game dan sebagainya, kecanduan. Demikian juga terkait dengan kesehatan mental, ya ini eksistensi di dunia nyata hilang. Ya, tapi di dunia maya garangnya luar biasa. Nah, ya kita bisa dapati ya seperti ini. Ya. Artinya eksistensinya itu di dunia maya super aktif, super apa namanya dikit-dikit update ya, dan interaksinya kebanyakan dengan teman dunia maya. Padahal kita ini hidup di dunia nyata.
Seharusnya dunia nyata lebih diprioritaskan dan kita memang banyak berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Ini ada seperti ini, hilang kemana? Seperti itu. Ya benar-benar tidak ada interaksi di dunia nyatanya, hilang. Dan kemudian bahaya dari kesehatan mental selanjutnya adalah ya ini, hilangnya kemampuan sosial dan interaksi dengan sesama. Dan ini yang terancam adalah generasi-generasi muda kita. Ya, generasi Z ya, katanya sih generasi Z atau generasi milenial yang mereka bisa jadi hilangnya kemampuan sosial dan interaksi sesama. Ya, dan ini kita bisa melihat ya bagaimana anak-anak sekarang katanya begitu ya, anak-anak sekarang katanya itu sopan santunnya sangat jauh beda dengan orang-orang di zaman dulu. Ya, kemampuan adab, meminta izin, menghormati, tidak menyela perkataan, kemudian menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, sabar menunggu jawaban, dan sebagainya. Ini katanya generasi sekarang mulai hilang. Akibat apa? Akibat gadget. Contoh misalnya, ya, contoh misalnya adab bersama guru. Dulu zaman saya masih belajar belum ada internet. Ya, dulu ketika guru menjelaskan kita menghormati ya, begini. Nah, anak di zaman sekarang ya, ketika guru menjelaskan di papan tulis di depan ya, dengan gampangnya dan tanpa adab langsung menyanggah, Pak Guru itu salah. Saya barusan searching gini begini apa yang Pak Guru salah. Seperti itu. Ya, dan ini jadi PR kita bersama dan bukan hanya itu dan ini juga sangat berpengaruh dalam pelajaran agama. Ya, di mana para santri, para anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu agama sangat tergerus, sangat hilang ya adab dan akhlaknya karena pengaruh dari sosmed. Ya, dari teladan yang dilihat di sosmed, teladannya siapa? Ya, dan itu yang mereka contoh. Dan ini semua berpengaruh terhadap kesehatan mental ya, baik yang masih awal ya, yang pre-disorder maupun yang sudah menjadi disorder dan menjadi penyakit. Nah, ini tugas kita bersama semuanya untuk memperbaiki ini. Ya, dan saya pribadi pun masih terkadang ditegur juga ya. Terkadang ditegur terkait dengan gadget ini ya karena memang ya godaannya luar biasa gadget dan saya pun mengakui saya pun juga kadang-kadang lalai. Ya, jadi saya juga menasihati diri saya sendiri dan kita berdoa untuk kita semua agar kita bisa menerapkan apa yang ada di sini. Jadi tapi saya pribadi pun berusaha meminimalkan interaksi di sosial media, berusaha di dunia nyata, terutama bersama keluarga, anak, istri, orang tua, itu harus ada waktu. Ya, jangan sampai kita hilang semuanya gara-gara gadget ini seperti itu. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita bisa melaksanakan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai pengantar ya, berbagai macam penyakit-penyakit mental ataupun pre-disorder, artinya belum menjadi penyakit. Kalau disorder belum menjadi penyakit. Nah, kemudian sekarang bagaimana? Sekarang tadi kita sudah lihat ya fenomena-fenomenanya. Fenomena-fenomena yang terjadi akibat gadget ini. Ya, baik itu pengaruh ada kecanduan game, kecanduan TikTok, kecanduan selfie, ya kecanduan ingin tampil, kemudian menghabiskan waktu seharian dengan gadget, ya kemudian tidak ada interaksi, menjadi introvert misalnya, kemudian juga tidak ada hubungan sama sekali dengan orang luar, dan ini juga ternyata akhirnya berpengaruh dengan fisik, bukan hanya mental sebenarnya, berpengaruh dengan fisik karena posisi kita di depan gadget itu ya akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya, semisal ya penyakit
low back pain misalnya, penyakit tulang belakang ya, karena seringnya duduk, seringnya menunduk seperti ini ya. Kemudian tangan juga, jari-jari juga bisa pegel ya. Kemudian juga karena yang namanya megang gadget itu biasanya PW ya, posisi wena. Akhirnya apa? Baring terus, kurang bergerak. Dan ini berpengaruh banyak terhadap kita semua. Jadi tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan mental, tapi berpengaruh juga terhadap fisik, kurang gerak dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita berbicara bagaimana sih cara kita untuk mencegah ini semua, menyadarkan kita. Kita perlu sadar ya bagaimana hal tersebut. Tadi di awal saya sampaikan para ulama sudah menjelaskan ya bagaimana cara-caranya supaya tidak mendapatkan dampak yang buruk dari internet, yaitu berupa bagaimana komentar, menulis, menyebar tulisan dan sebagainya. Nah, cara mencegahnya adalah yang pertama kita harus memperhatikan dulu adab-adab, yang dimana adab-adab ini para ulama susunkan untuk kebaikan kita juga. Ya, jadi pertama ada adab komentar di sosial media. Ini kita harus perhatikan. Ya, kenapa? Karena kesehatan mental kita terpengaruh itu akibat tulisan kita sendiri di sosial media. Ya, akibat apa yang kita perbuat, apa yang kita tulis itu berpengaruh. Ya, update status ya, tiba-tiba berharap pujian, update status ya, nggak tenang. Ya, kemudian sedang marah update status, sedang jengkel update status, apalagi perdebatan, nanti kita bahas ya, perdebatan update status ya, padahal sedang ngumpul sama keluarga cemas, kira-kira komentarnya apa ya, nih dan sebagainya, atau posting foto selfie ya, cemas menunggu pujian, siapa sih yang muji ya, ketika dipuji melayang terbang. Ya, ketika ada yang nyinyir, sedih, depresi luar biasa. Ini kan akibat kesehatan mental tersebut, akibat dari apa yang kita tulis di sosial media. Makanya kita perlu memperhatikan adab-adab. Nah, di sini kemudian ada ungkapan manusia butuh waktu 2 tahun untuk belajar bicara. 2 tahun secara umum ya. Tetapi butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk belajar diam, supaya tidak berkomentar. Nah, masalahnya sekarang kita semua, itu kalau ada kejadian, terutama kejadian viral, itu tuh nggak tahan kalau nggak komentar. Ya. Kalau kita ahli, silahkan. Ya. Ya. Kalau ahli silahkan, tapi kadang-kadang kebanyakan kita bukan ahlinya ya. Ya, sebagaimana ungkapan dari para ulama, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar kemampuannya, nanti yang keluar itu yang ajaib-ajaib atau aneh-aneh. Nah, ini kita banyak. Ketika berbicara tentang ada tentang politik, pemilu ngomong komentar. Ada berita ini komentar, ada komentar ini komentar. Jadi nah itu yang kita menahan diri, lebih diam lebih selamat begitu. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, kufa alaika hadza. Nih, lisan ini ditahan gitu. Ya, nggak bisa diem ya, kalau ada komentar viral itu, ada kejadian viral pasti dikomentari semuanya. Nah, harusnya kita menahan diri ya, kalau bukan ahlinya, karena akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya, dipertanggungjawabkan. Jadi ada viral ya. Ya, contoh misalnya ya, saya pribadi terus terang banyak yang bertanya tentang Taliban ke saya. Gimana sih Taliban? Gimana sih Taliban? Nah, karena saya belas nggak tahu ya, kita nggak tahu sama sekali. Sampai sekarang saya tidak pernah menulis atau buat status tentang Taliban, nggak pernah. Menahan diri. Karena nggak tahu memang. Ya, padahal sudah banyak yang bertanya ya, tolong dong. Biasanya banyak yang Japri itu nge-request ya, nge-request tulisan, tolong tulis ini. Dan saya berusaha kalau ada yang minta tulisan, kemudian kejadiannya viral, saya pun berusaha membuat.
ya seperti tentang bahasa Arab kemarin, ya kemudian tentang agama agnostik, kemudian tentang anti Arab, saya buat biasanya. Nah ini banyak, tapi karena saya sekali, silahkan tanya yang lain yang tahu terkait dengan contohnya tentang Taliban misalnya ya. Nah sebagian kita kadang-kadang itu ya komentar. Memang sih dia kadang-kadang memang ya ketika komentar tentang itu dia tampilkan fatwa ulama, tapi ditambah dengan komentar-komentar dia yang bikin pedes. Nah ini kan hati-hati ya. Dia bilang saya kan menukil pendapat ulama. Iya, pendapat ulama dinukil, tapi di atasnya tuh ada komentar-komentar pedes-pedes dan sebagainya. Jadi kita lebih baik diam. Apapun itu. Ya, ya. Dan ini nasihat bagi saya pribadi juga. Dan kemudian teman-teman sekalian perlu tahu juga ya fikihnya bahwasanya dalam agama kita ada kaidah yang tulis para ulama, al-kitabatu tanzilu manzilatal qaul. Alkitabah tulisan itu hukumnya sebagaimana dengan perkataan. Jadi sebagaimana apa yang kita ucapkan sebagaimana dalam perkataan, dan ini dalam pelajaran fikih. Ya, sehingga hukumnya sama, dalam ilmu fikihnya sama. Contohnya misalnya kalau ada suami nge-WhatsApp ya, suami mengirimkan WhatsApp kepada istrinya, kemudian mengatakan kamu saya cerai, sambil main-main mungkin ya, itu jatuh hukum cerai. Walaupun dia tidak mengucapkan, tapi dia cuma nulis pesan. Kenapa? Karena kaidah tadi. Al-kitabatu tanzilu manzilatal qaul. Jadi hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Ya, apa yang kita tulis sama yang kita ucap, secara fikihnya sama gitu loh. Makanya kita hati-hati. Jadi makanya di zaman ini ya di zaman ini kalau dulu mulutmu harimaumu gitu ya. Nah, sekarang itu jempolmu harimaumu. Ya, harimaumu. Ya. Oke. Baik ya. Nah, jadi kalau dulu ada yang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu begitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang dihisap itu jempol gitu ya. Dihisap. Bukan perkataan, jempol juga dihisap. Zaman sekarang. Kita perlu hati-hati, dan kemudian ini peringatan bagi saya juga pribadi ya terkait dengan kejadian-kejadian viral itu, kalau bisa kita tidak berkomentar ya. Baik itu politik, ekonomi, kemudian apa namanya berita-berita artis, berita publik figur ya. Kalau kita tidak bisa punya tulisan yang memberikan pencerahan atau menjelaskan hukum fikih, ya kita jangan gitu ya. Atau yang lagi ngetren sekarang ini ada kejadian viral ya tentang perzinahan, selingkuh, ataupun aibnya orang, ya kita komentar. Ada yang selingkuh, ada yang viral, akhirnya ada yang ketahuan begini, kita komentar. Masalahnya sekarang adalah bisa jadi orang tersebut ya yang melakukan maksiat, yang punya aib, dia sudah bertobat kepada Allah, kapok saya gitu katanya ya. Kemudian Allah menerima tobatnya. Dan yang tersisa adalah komentar kita yang kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana cara kita mempertanggungjawabkannya adalah dengan meminta maaf langsung nanti di akhirat kalau urusannya tidak diselesaikan di dunia. Dengan apa? Dengan minta maaf apakah cukup? Tidak. Ya, kita nanti meminta maaf dengan memberikan pahala atau dia memberikan dosa kepada kita, sebagaimana kejadian di padang mahsyar seperti itu. Kita hati-hati. Kalau bisa menahan diri, tahan diri. Seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian ini yang paling penting ya, di di sosial media, jangan sampai mencela dan memaki. Karena akan mempengaruhi mental kita. Karena ada orang pagi-pagi bangun tidur langsung buka WhatsApp. Ternyata di WhatsApp tersebut ya, sedang ribut, sedang debat. Akhirnya apa? Akhirnya caci maki, cela. Jadi bangun pagi-pagi itu bukannya senang ataupun merasa
bahagia dengan nikmat Allah, tetapi sakit hati dan sebagainya. Dan di sosial media sekarang ini ya, sangat mudah mencaci maki, sarana yang paling gampang caci maki orang. Kenapa? Karena di sosial media bisa di balik layar. Jadi banyak yang ya sepertinya garang, sangar, harimau di sosial media. Padahal kalau bertemu dengan orangnya langsung belum tentu berani. Jadi kalau face to face mencaci, memaki, mengolok nggak berani. Tapi kalau di belakang akun sosmed itu berani. Sehingga mudah sekali sekarang ya, caci maki, mengolok-ngolok, membuli, gampang sekarang sosial media. Ya, karena dalam keadaan bersembunyi di balik layar. Padahal kalau face to face mungkin nggak berani. Oleh karena itu terkadang kita bertemu dengan orang ya, di sosial media nampaknya dia itu garang, sangar. Tapi pas ketemu kok tiba-tiba menciut ya, pendiam banget. Ya, demikian juga di sosial media nampaknya alim, cerdas, ya, sering bagi status. Kemudian pas bertemu ya apa ya, kita berusaha menyapa dengan ya menyapa atau membicarakan hadis, tiba-tiba nggak nyambung. Karena selama ini ternyata modal kopas sana sini. Ya, kelihatannya alim, bijak, hikmah. Ternyata tidak seindah dunia maya ketika bertemu. Jadi sekali lagi sangat gampang seseorang mencaci maki di sosial media. Ya, kita tidak boleh ya sebagaimana ayat ini dalam surat Al-Hujurat dan memberikan gelar-gelar buruk nggak boleh juga. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelaran-gelaran buruk. Ini gampang banget ya di sosial media kita mencela, memberikan gelaran-gelaran buruk dan sebagainya ya. Bisa jadi ya. Dulu di zaman pilkada atau pilpres mungkin ya. Ya ini muncul istilah-istilah ya cebong, cebong sunnah, bonglaf dan sebagainya ya Allah. Dan yang lain-lain. Ya, padahal dalil-dalil ini banyak ya. Dalil-dalil tentang jangan mencaci, jangan mencela itu banyak. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya kita jangan, dan ini sangat mudah sosial media. Ya banyak orang yang konflik dan sebagainya dan mau tidak mau ini berpengaruh dengan kesehatan mental kita seperti itu. Nah, terlebih teman-teman sekalian ya, terlebih ya kalau kita mau dakwah. Ya, dan kita kan banyak ya. Alhamdulillah banyak dari kita menggunakan sosial media, internet untuk berdakwah. Yang namanya dakwah itu siap-siap kita bersabar. Tidak ada tidak ada dakwah tanpa sabar. Dan demikianlah para nabi, orang-orang soleh sebelum kita sabar, berhias dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, nah, terutama kita yang akan berdakwah ini, jangan sampai ya kita berdakwah dengan celaan, makian. Tapi harus sabar, lembut, serta hikmah. Serta hikmah. Jangan sampai ada akun dakwah. Akun dakwah, apalagi dakwahnya pakai nama-nama salafi ya misalnya ya. Atau pakai ahlu sunnah ya. Akun dakwah ya. Tapi komentarnya pedes. Komentarnya itu sangar. Suka nyindir, suka nyindir, suka nyinyir. Nah, ini jangan sampai. Terlebih lagi ada akun mungkin ya Abu Fulan, Abu Fulanah, Ummu Fulan, Ummu Fulanah. Namanya terkesan Islami, profil picture-nya Al-Quran. Insyaallah ya. Tapi ya Allah, itu kalau komentar pedes luar biasa, kasar, ya tidak punya rahmah, tidak menginginkan nasihat, ad-dinu nasihat. Sedangkan pengertian nasihat adalah idaratul khairi alal ghair. Menginginkan kebaikan kepada yang lain. Ya, bagaimana kita ingin dakwah, ingin nasihat, tapi caranya begitu. Jangan sampai bukan dakwah. Ya. Kemudian ini salah satu fikih, saya loncat aja yang ini fikihnya ya.
tentang membantah. Nah, tadi udah poin. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga, baik. Salah satu adab adalah yang penting kita menghindari menasihati orang di depan orang banyak. Ya. Terkadang kadang-kadang kita itu ada teman kita, ada saudara kita itu posting sesuatu salah, kemudian kita nasihatinya di kolom komentar yang dilihat oleh orang banyak. Ya, dan ini bukan nasihat namanya, karena yang namanya manusia itu tidak suka terlihat salah di depan orang banyak. Terkadang dia tahu dia salah tapi gengsi, karena sudah dipermalukan di depan orang banyak. Ya, dan sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, nanti silahkan dibaca, yang namanya nasihat itu empat mata, bukan di tengah keramaian. Ya, kenapa? Karena kalau tidak nasihat, ya nasihatnya secara empat mata itu namanya mempermalukan, bukan menasehati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, in khalaftani wa asaita qauli, ya kalau kamu menyelisih aku dan tidak turuti seperti ini, fala tasja' illam tu'ta ta'ah. Ya, maka jangan salahkan lagi, jangan berkeluh kesah kalau aku nggak patuh dengan nasihatmu gitu ya. Seperti itu. Ya, aku tidak ikutin. Ya, seperti itu. Nah, kecuali kalau kesalahannya tersebar luas di internet, jadi kita boleh menjelaskan kesalahan secara terbuka. Ya, sebagaimana kaidah dari Syekh Utsaimin, al-munkaru idza u'lina fayajibu inkaruhu alanan. Yang namanya kemungkaran itu kalau dilakukan secara terang-terangan, maka boleh mengingkari terang-terangan. Ada orang buat tulisan, ada orang buat video, nyebar videonya. Ya boleh kita ingkari terang-terangan. Dan ini bukan tahzir, bukan apa begitu ya. Biasanya kalau kita membuat tulisan, ya misalnya ada orang membuat kesalahan, disebarkan terang-terangan, sudah menyebar luas, kita boleh ya membuat semacam tanggapan yang sopan tapi ya, dan penuh adab sebagai para ulama. Yaitu bukan bukan menjelek-jelekkan. Karena sebagian orang mungkin ada yang nggak terima. Sudah tabayun belum? Sudah ini belum? Gitu ya, dan sebagainya. Boleh gitu. Baik. Dan ini juga yang berpengaruh terhadap psikologi, kesehatan mental kita. Dan ini bukan perkara yang remeh. Yaitu apa? Hindari berkomentar, berbicara dengan non-mahram. Tanpa kepentingan. Apalagi ya japri-japrian. Japri WhatsApp, japri inbox, atau apa ya kalau WhatsApp kalau Instagram itu DM direct message. Ya, kalau nggak ada kepentingan nggak usah. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap kesehatan mental, terutama virus merah jambu dan virus CLBK, dan sampai dengan virus pelakor gara-gara ini. Kejadiannya banyak atau sedikit atau banyak, ini menurut pengalaman dan yang japri ke saya itu sangat banyak. Yang kena siapa saja, mulai dari orang awam sampai ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji, bahkan ada yang juga aktivis dakwah, koordinator kajian, Masya Allah ya, koordinator kajian dan sebagainya. Ya, jadi semoga kita dilindungi dari hal ini, karena kalau sudah terkena seperti ini, berat fitnahnya, menghabis-habiskan waktu, membuang-buang waktu, tidak ada manfaatnya, dan merusak kesehatan mental kita, merusak keluarga, dan sebagainya. Jadi di zaman sosial media ini, ya virus merah jambu, khamar asmara, pelakor, CLBK. CLBK itu apa ya? Ada yang bilang cucian lama belum kering, bukan ya? CLBK, cinta lama belum kelar, oh enggak ya? Cinta lama bersemi kembali. Ini sangat mudah ya. Di zaman ini, ya karena saya masuk ya, jadi banyak
Saya punya beberapa tulisan tentang ini. Setiap saya posting tuh ada yang ada yang melaporkan, ada yang mengirim email, ya, bercerita betapa banyak anak-anak muda kena virus merah jambu, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, nggak bisa begini, ya kesehatan mental. Ada juga yang CLBK, ya, cinta lama, bersemi kembali, gitu ya. Kenapa? Berawal dari grup WhatsApp. Nah, berawal dari apa? Digabung dalam grup WhatsApp reuni alumni, gitu ya. Berawal dari situ. Banyak, bukan hanya yang orang awam ya. Ini ikhwan akhwat dan ngaji pun bisa kena CLBK. Ya. Misalnya alumni SMA sekian, alumni kuliah jurusan ini, itu digabung, ya, digabung dalam grup WhatsApp. Nah, ketika digabung, ternyata di situ ada mantannya yang dulu, soalnya mantannya dulu. Ya. Kemudian mulailah saling berkomentar di situ, ya. Ya, ketika ada yang mengirimkan emotion bunga, terlihatlah bunga pertama kali yang dikirimkan mantannya dulu. Sedap. Oh ya. Dan pas banget kebetulan dapat suami yang sibuk, atau suami yang luar kota, atau suami yang LDR. Kurang kasih sayang dan perhatian. Kebetulan ada mantan yang dulu. Ya, kemudian teringatlah kisah-kisah dahulu, kenangan-kenangan yang dahulu, apalagi ditambah dengan air hujan. Waktu. Katanya sih air hujan itu 1%-nya yang turun adalah air, 99% yang turun kenangan. Waduh, teringat udah. Ya, lihatlah di situ ada mantan. Akhirnya ya teringat yang dulu. Akhirnya mulai japri. Ketemunya di grup WhatsApp reuni alumni. Mulai ketemu, gimana kabar sekarang? Insya Allah. Ternyata kamu masih semanis yang dulu. Baiklah, udah mulai lagi. Dan sebagainya. Kejadian seperti ini banyak, ya. Walau alam kok saya ketemunya banyak akibat dari sini, ya, dari DM-an ketemu dan sebagainya. CLBK banyak, dan akibat apa? Rumah tangga hancur. Kenapa ini? Karena ini ya, karena bermudah-mudahan berkomentar, berbicara dengan non mahram. Kalau di zaman dahulu susah, harus ketemu dulu. Mau ketemu diam-diam, mau kholwat berdua, ya susah, harus ketemu. Zaman dulu, zaman sekarang gampang sekali. Ya, gampang zaman sekarang. Ya, belum lagi pelakor dan sebagainya. Ini karena dan sebenarnya banyak orang yang menyalahkan pelakor ya. Pelakor itu apa sih ya? Perebut bini laki orang. Ya, ada juga nggak mau kalah pebinor ya, perebut bini orang. Ada juga. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kesalahan bukan hanya pada pelakor 100%. Tapi kesalahan itu ada pada suaminya yang membuka jalan, yang mau melayani. Jadi kalau ada orang berselingkuh itu jangan salahkan yang merebutnya saja, yang dia juga buka pintu gitu loh, menyambut. Ya, menyambut. Dan ini semua berawal dari bermudah-mudahan berkomentar, berbicara dengan non mahram tanpa kepentingan. Ya, yang pertama ya sekedar tanya-tanya. Ya, yang pertama nggak langsung mesra-mesra, nggak mungkin. Ya. Pertama sekedar tanya-tanya, say hello, kemudian jadi curhat, naik lagi menjadi curhat colongan. Ya, yang pertama dari simpati berubah menjadi empati, lalu berbungalah rasa. Ya, berbungalah rasa. Ya, akhirnya keluarga berantakan. Kalau sudah keluarga berantakan, anak-anak jadi korban. Hati-hati. Ya, oleh karena itu, dan demikian juga ya. Misalnya ada cerita, ada kisah ya tentang ada ikhwan yang sering menggoda-goda akhwat gitu ya. Ya, kita juga dulu banyak ya ada cerita, bahkan kita sempat kasusnya kita teliti gitu ya.
ada akhwat, ada ikhwan predator katanya. Apa para jamaah ikhwan predator. Ya, gimana cara ikhwan predator ini bekerja? Dia inbox akhwat. Pertama buat akun yang terkesan dia soleh. Ya, akun-akun dakwah terus. Sehingga banyak yang terpesona dengan postingannya. Padahal modal kopas gitu ya. Modal kopas. Beberapa akhwat pun terpesona dengan postingan-postingannya. Ternyata mulailah dia japri DM inbox akhwat ya. Ngajak ketemu, ngajak ini. Akhirnya ya terjadi perzinahan. Perzinahan tuh. Ini ada ikhwan predator ya, ada kejadian berapa kali. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya ikhwan predatornya tidak salah 100%. Tapi yang salah akhwatnya juga yang mau melayani dan mau membuka diri. Ya, kalau dari awal sang akhwat itu langsung ini nggak boleh ini, langsung tutup, langsung blok selesai. Tapi kan masalahnya tanpa kepentingan membuka diri. Ini hati-hati. Ya, belum lagi dengan dengan godaan-godaan ya, di sosial media dan sebagainya. Begitu juga virus merah jambu banyak terjadi ya. Yang muda tadi kan yang rumah tangga, sekarang yang muda-muda juga banyak. Ya, dulu zaman saya masih muda gitu ya. Kita mau istilahnya mau nyari akhwat nggak bisa, nggak berani gitu. Karena harus datengin, ngeliatin gitu ya, melototin. Sekarang gampang tuh. Gampang banget ya istilahnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Dan ini juga yang berpengaruh dengan dengan kesehatan mental kita ya ini ya. Kita hindari mengobrol, saling komentar terlalu banyak di sosial media. Karena kalau dulu itu kita pengen ngobrol banyak itu harus ngumpul dulu ya. Pengen ngobrol, pengen apa, ngumpul, ketemuan dulu, pergi dulu ya. Ibu-ibu pengen ngerumpi, pengen apa, ngumpul dulu. Ya. Jadi butuh waktu. Nah, di zaman sekarang nggak perlu. Bisa ngobrol kapan saja, bisa komentar kapan saja. Sangat mudah. Ya, ya karena saking mudahnya, jadi beberapa grup itu, kalau dulu kan ada namanya infotainment. Nah, sekarang beberapa grup dengan gampangnya 24 jam bisa menjadi gibah tainment. Nah, ini namanya gibah tainment. Ya, kita hindari ya, terlalu banyak. Ya, terkadang kita ngobrol, komentar. Dan saya pun berapa kali ya bilang ke istri itu, saya kok heran ya ada yang bisa ngobrol terus di grup WhatsApp. Ya, kalau saya pribadi grup WhatsApp saya ini, aduh terkadang sudah numpuk chatting atau apa baru bisa balas. Dan demikian juga mungkin teman-teman ya yang menghubungi saya mungkin tahu ya, saya baru bisa balas nanti gitu ya. Kenapa? Karena memang agenda di dunia nyata banyak yang penting-penting gitu ya, yang harus kita selesaikan dan butuh fokus. Ya, mungkin teman-teman yang pernah berhubungan WhatsApp dengan saya itu kadang-kadang, waduh responnya kok lama ya? Iya, karena di dunia nyata ini banyak urusan-urusan penting yang kita harus fokus. Nanti baru bisa. Ya. Kemudian ada yang bertanya, kok aktif posting ya di sosial media? Iya, saya cuma posting doang. Nulis posting, habis itu ditinggalkan. Ya, nggak lihat-lihat lagi. Ya, oleh karena itu banyak yang protes sih. Kalau saya tuh kok ada komentar nggak pernah dijawab. Iya, nggak sempat baca-bacanya tuh. Ya, bagaimana? Posting tiba-tiba buka, 200 komentar. Bacanya gimana 200 ya? Nggak bisa ya. Seperti itu. Sebagaimana nasihat para ulama, khoslatani tuqasiyanil qalba kasratul kalam wa kasratut ta'am. Ada dua sifat yang menyebabkan hati menjadi keras. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan. Terlalu banyak bicara mengeraskan hati. Ya. Dan setelah kita renungkan ya teman-teman sekalian, para jamaah, ya setelah kita renungkan pembicaraan kita di sosial media, di grup WhatsApp dan sebagainya itu, kalau kita renungkan ternyata lebih banyak yang tidak berfaedahnya ternyata.
kadang-kadang cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngalor ngidul, atau membuang waktu, ya buka link, baca-baca status sudah 2 jam, sudah 3 jam, habis waktu kita. Ya, terlebih di grup WhatsApp ya, diskusi ya. Gimana kalau kita buat program ini? Oke, ayo. Oke, ini. Oh, banyak. Gimana kalau kita buat program ini? Gimana kalau kita ini? Oke, banyak komentar sana, komentar sini. Ya, sekarang siapa yang mau eksekusi? Nggak ada. Tiba-tiba suasana jadi hening. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Bagusnya begini. Iya, begini. Komentar sosial media. Programnya ini. Ya, oke. Kira-kira siapa yang mau inisiasi nanti turun ke lapangan gini? Tiba-tiba hening, nggak ada. Kadang-kadang gitu. Ya, dan coba mungkin teman-teman sekarang renungkan ya, buka grup WhatsApp gitu ya. Kita lihat di situ terkadang pembicaraannya tidak terlalu bermanfaat. Dan juga sekiranya ada informasi tersebut tidak ada kaitan dan hubungannya dengan kita. Kita buat apa kita tahu? Ini tidak terlalu penting ya, seperti itu. Dan ini juga ya, teman-teman sekalian, para jamaah, posting ini juga, nah ini penyakit mental juga nih. Penyakit mental. Posting foto selfie. Penyakit mental. Ada yang kecanduan selfie ini sudah ada orang yang kecanduan banget sampai butuh psikolog dan psikiater untuk mengobatinya. Dan ini bukan hanya menimpa manusia secara umum, tetapi menimpa akhwat dan ikhwan pengajian. Akhwat-akhwat ya pasang foto selfie dengan berbagai macam aliran. Ya, ada yang selfie terang-terangan, wajahnya ditampilkan, bahkan auratnya. Ada juga selfie yang setengah malu, ya, selfie pakai cadar, tapi kok matanya dihiasi luar biasa gitu ya, pakai maskara, ya, alisnya dicabut-cabut kemudian digambar lagi. Katanya orang kok penuh kepalsuan. Sebagian mengatakan ya laki-laki itu cintamu palsu. Ternyata ahwat juga ya alis palsu, ya maskara palsu. Ya, kemudian ini palsu, ini sama. Ternyata sama aja maksudnya, ya, palsu semua. Atau juga para akhwat juga foto selfie, ya. Foto selfie juga ada setengah malu-malu, pakai cadar. Foto selfie dari belakang, ya. Itu bukan selfie ya. Foto ya posting foto penampakan dari belakang. Posting foto kakinya aja, masya Allah ya. Ada tuh seperti itu. Jadi sebaiknya para akhwat menghindari. Ya, menghindari posting foto untuk akhwat. Ya, apa tujuannya? Karena ya kenapa ya namanya foto akhwat itu ya, fitnah besar bagi laki-laki. Ya, insya Allah dalilnya sudah banyak ya, sudah tahu. Ma taraktu fikum fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Ya, dalilnya sangat banyak. Bagaimana dahsyatnya fitnah wanita, ya, gambar-gambar dan menjadi dosa jariah. Selama foto itu ada dan membangkitkan syahwat laki-laki mengalir terus sampai hari kiamat, sampai foto itu ada. Ya, walaupun ya foto tersebut katanya tidak membangkitkan syahwat, tapi bisa membangkitkan syahwat sebagian orang. Meskipun pakai cadar, matanya dihias-hiasi, bisa. Dan yang lain-lainnya, jadi akhwat. Dan jangan juga dan pembenaran itu banyak muncul. Ya, tadi misalnya pembenaran ini kan saya pakai cadar fotonya, kan fotonya dari arah belakang, kan fotonya kakinya doang. Ini pembenaran. Dan salah satu pembenaran lagi, ya, yang pembenaran yang dicari-cari akhwat pasang foto adalah untuk syiar, untuk syiar dakwah, pasang foto. Ya, salah satunya adalah foto akhwat bercadar, naik kuda putih, sedang memanah, masya Allah. Kenapa diposting ini? Untuk syiar, sunnah berkuda dan memanah, masya Allah. Apalagi ditambah dengan caption-caption tertentu, ya tadi ya akhwat sedang memanah, captionnya sedang memanah hatimu, masya Allah. Nah, kayak gitu ya.
Jadi itu ya. Jadi jangan ya, buat akhwat itu ya tidak perlu ya, tidak perlu apa namanya pasang foto nggak usah. Ya. Dan sekarang ngetrennya akhwat foto selfie di sebelahnya ada quote-quote dakwah ya. Jadi ada akhwat foto selfie di sebelahnya ada apa? Ada quote-quote dakwah ya, pesan-pesan dakwah. Ya, jangan-jangan nanti ada akhwat pasang foto selfie di sebelahnya ada quote dakwah. Wahai ahi, tundukkan pandanganmu gitu. Saya ya. Dan kemudian bukan hanya akhwat, ikhwan juga jangan. Ikhwan juga ya, jadi selama ini kan peringatan akhwat. Ternyata ikhwan juga jangan, buat apa ya posting foto ya ikhwan? Kalau memang tidak ada kepentingan-kepentingan dan maslahat yang lebih besar, untuk apa ikhwan potong-potong posting-posting foto dan sebagainya. Apalagi kita sama-sama tahu ya ada penyakit ain, kemudian juga sebab-sebab yang lain. Dan laki-laki juga sama, nanti fotonya dikoleksi oleh orang gay, homo, dipelet dan sebagainya. Mau dipelet sama homo ya, gay nggak mau. Kalau bisa jangan, laki-laki juga jangan. Kalau nggak ada kepentingan ya. Kalau ada kepentingan sih bisa aja ya. Misalnya melaporkan kegiatan sosial bakti sosial itu kadang-kadang kita perlu foto untuk bukti kepada para muhsin dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini yang dikatakan oleh tadi yang saya jelaskan, jadi jangan mudah sakit hati online. Ya, karena kadang-kadang kita di sosial media ini banyak ngurusin orang lain. Ya. Ada orang posting sakit hati. Ya. Jadi kalau kita nggak suka postingannya, udah jangan follow. Kalau nggak suka komentarnya unfriend. Kalau nggak suka banget blokir aja. Udah. Jadi kadang-kadang kok ada orang itu malah apa ya, marah-marah di postingan orang lain gitu ya. Marah-marah di postingan orang lain. Jangan sampai SMS, ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, jadi marah-marah di postingan orang lain, ya terserah dia posting apa gitu ya. Jadi saya juga saya berapa kali mendapati ya, saya buat tulisan tiba-tiba di bawahnya ada ini, Anda jangan memaksakan pendapat gitu ya. Ya, ada komentar Anda jangan memaksakan pendapat. Dalam hati siapa yang memaksakan pendapat? Yang suruh Anda membaca tulisan saya aja nggak ada gitu ya. Malah marah-marah ya. Jadi jangan sampai deh, kita nggak usah aja deh, biarkan dia posting apapun dia akan tanggung jawab. Kita nggak usah apa yang marah-marah, protes-protes di situ. Dia tanggung jawab nanti. Ya seperti itu ya. Dan yang paling terakhir ini mungkin yang berpengaruh adalah jangan sampai berdebat. Debat. Karena dan ini ada hadisnya, abghadur rijali ilallahi aladul khasim. Orang yang paling Allah benci, yang paling keras debatnya. Paling keras ya. Dan biasanya orang berdebat itu merasa menang kalau dia yang paling terakhir ngomong. Ya, debat ya, yang waras ngalah. Nah, dia merasa komentar paling terakhir, dia yang menang tuh. Nah, makanya pantasan abghadur rijali ilallah aladul khasim. Orang yang paling dibenci, paling keras debatnya. Jangan pernah ya. Dan buang-buang waktu ya. Buat apa sih debat gitu ya? Dan banyak dalil-dalil menjelaskan tentang meninggalkan debat dan sebagainya. Ya udahlah. Jangan pernah terpancing kalau dia komentar, hapus komentarnya. Nggak usah kasih panggung. Atau memang kalau ngotot, blokir aja. Masih banyak urusan lain. Dan juga debat tidak menghasilkan apapun. Yang adalah menghasilkan kebencian, ya, menghasilkan permusuhan. Dan juga seandainya kita menang dalam debat tersebut, dia nggak mungkin nerima. Karena dia kadang-kadang gengsi ya. Kadang-kadang gengsi. Dan baik ini, karena nampaknya ini sudah hampir 1 jam lebih ya. Mungkin untuk materi ini saya loncatkan aja nggih, Ustadz Abid ya. Jajet mencuri waktu kita ini. Kapan-kapan kita bahas dan mungkin kita atau masih ada waktu materi atau gimana Ustaz? Karena tinggal 15 menit lagi kalau di tempat saya ini waktu kita. Nah, Ustaz, tafadhol, mungkin bisa antum lanjutkan atau ini ada yang bertanya juga, tips menulis esai jadi dibahas enggak? Oh, menulis esai ya. Waduh, ya ya. Iya, nah, sedikit aja Memang mungkin. tadi ada panitia dari tim-tim panitia ya memang yang menghubungi minta tips-tips menulis ya. Waduh, tapi kayaknya kalau tips menulis itu butuh
majelis satu lagi kayaknya ya. Ini aja nggak cukup ya. Tips-tips menulis ya. Baik, Ustaz. Ini kapan-kapan aja mungkin ya, karena ini di tempat saya ini tinggal 15 menit lagi ya kalau nggak salah ini. Iya, Zuhur. Mungkin kita 15 menit ini kita tanya jawab deh. Saya rasa para jamaah ya teman-teman kita ini pengen apa ya, pengen sharing-sharing lah gitu ya. Ya mungkin materinya saya cukupkan ya, kapan-kapan lagi lah insya Allah kita lanjutkan ya, insya Allah fal nuwasil fi fursatin ukhra insya Allah Ustaz. Insya Allah. Mohon maaf untuk yang menunggu tips menulis saya, mungkin ini kita pending dulu. Sekarang kita masuk tanya jawab ya. Ini ada pertanyaan pertama, Ustaz. Sebentar. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Huzn ini artinya apa, Ustaz? Apakah maksudlah tahzan janganlah kamu sedih secara terlek, atau maksudnya jangan biarkan kesedihanmu menghancurkanmu? Baik, Ustaz. Ya, baik ya. Al-huzn itu artinya memang kesedihan. Ya, jadi kalau kita melihat ada satu redaksi doa yang mencakup beberapa kata ya. Redaksi doa yang mencakup beberapa kata, ma yusibul muslimun min nasabin wala husibin wala hammin wala husnin wala ghamin wala adan hatta syaukatu yashkuha illa kafarallahu biha min khataya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada satu redaksi hadis yang menyebutkan beberapa poin yang terkait dengan kejiwaan. Ya, dan di situ ada 3 ya yang menjadi highlight poin kita. Yang pertama adalah ham, yang kedua adalah gomun, yang ketiga adalah husnun. Nah, terkait dengan kejiwaan, ya kejiwaan seseorang ini berputar seputar 3 ini saja. Yang pertama husnun itu artinya kesedihan di masa lampau. Ya, itu namanya huznun. Ya, itulah sedihnya itu karena sesuatu di masa lampau. Itu huzn. Yang kedua adalah hamun, itu adalah kecemasan di masa akan datang. Kecemasan yang akan datang. Dia cemas masa akan datang. Kemudian yang ketiga adalah gumun, adalah keresahan saat ini. Keresahan saat ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang dimaksud dalam tadi husnun itu adalah kesedihan di masa akan lampau. Nah, kayaknya dalam satu redaksi hadis tadi disebutkan 3 ya, karena manusia itu masalah jiwanya, masalah mentalnya berputar cuma 3 itu aja. Kalau tidak sedang sedih di masa lampau, ya, sedih karena kejadian-kejadian dahulu, penyesalan. Ya, yang kedua ya dia cemas, sedang cemas dengan sesuatu. Apa kejadian nih kok saya cemas nih? Ya, gimana nasib saya nanti? Gimana? Kemudian yang ketiga adalah saat ini resah. Ya, misalnya sedang sedang bertemu dengan singa, sedang apa ini gomun, ya, keresahan yang sekarang. Mungkin demikian. So. Ya. Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar. Ya, iftah mikrofon Ustaz min fadlikum. Ya. Malasnya. Afwan. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana jika mengupload foto kayak pemandangan atau kaligrafi yang kita buat tanpa caption dengan akun yang diprivasi hanya untuk keluarga, terkadang untuk cuman galeri saja? Ya, jawabannya insya Allah boleh. Kaligrafi, pemandangan boleh. Ya, bahkan diposting umum saja boleh. Bahkan lebih baik lagi dikasih caption. Ya, supaya mengenang atau supaya mentadaburi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi laayatil liulil albab. Ya, supaya ada ayat-ayat Allah bisa mengingatkan kita. Insyaallah mungkin demikian. Boleh. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana batasan kalimat antar sesama wanita? Dalam dunia wanita dianggap lumrah memanggil beb, sayang, atau ayang kepada kawan wanitanya. Tapi ada beberapa yang justru menjadikannya punya perasaan spesial. Ada juga yang perhatian kepada sesama wanita dengan wajar, namun ditanggapi pihak lain sebagai bentuk kasih sayang. Bagaimana, Ustaz? Iya, baik ya. Ya, bagaimana dengan panggilan ya? Panggilan itu, kalau panggilan ya karena kaidah tidak membuat
definisi secara detail, kita gunakan, terapkan kaidah fikih al-adatul muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu bisa menjadi patokan hukum. Nah, sehingga bagaimana ukuran ya, panggilan kita sesama teman itu kembali kepada urf atau kebiasaan. Ya, dan memang kita akui ya beberapa, kalau akhwat biasa ya sesama bilang-bilang say gitu ya. Ya, akhwat sayang gitu, bunda sayang, itu biasa akhwat ya. Mungkin itu biasa ya. Bagi yang sudah kenal banget ya. Tapi kalau yang belum kenal ya udah biasa-biasa aja. Ya, kalau ikhwan jangan coba-coba ya, ikhwan sayang ya. Oh, nanti di smackdown nanti. Ya. Nah, jadi ya batasannya apa, kembali kepada urf. Ya kalau sudah biasa ngomong itu nggak apa-apa. Apalagi sudah kenal, sudah dekat biasa. Tapi kalau belum kenal, belum apa ya jangan. Jadi kembali kepada urf, boleh apa tidak panggil sayang, panggil apa, demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ada dari satu akhwat. Saat dimulai dari daring sekolah, sudah menjadi peraturan untuk memakai foto profil dengan wajah sendiri. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini akhwat. Ya, ahwat ya. Kalau memang dia apa, kalau pertama ya kita berusaha untuk mencegah tidak tampil wajah ya. Kalau apalagi ahwat tersebut misalnya menggunakan cadar. Kalau memang tidak bisa, kita kan bisa lobby-lobby ya, bisa lobby-lobby kepada pengurusnya apa dan sebagainya, kita tampilkan yang lain. Ya, tampilkan yang. Apalagi sekarang sebenarnya gampang ya. Sekarang kan zaman zaman pandemi ya. Kalau terpaksa banget ya udah profil picture-nya pakai masker. Ya, lebih selamat gitu kan di zaman sekarang. Kalau memang nggak bisa sama sekali, ya udah. Loh, kok pakai masker lah? Ya kan memang lagi musim pandemi gitu. Di mana-mana foto-foto pejabat kan pakai masker. Salah, bisa lebih mudah kan. Nah, baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana jika mendapati pasangan halal berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan bercandaan? Sudah mencoba diingatkan dan seperti disepelekan. Bagaimana caranya istri supaya tetap tidak fokus dan tenang dan berhusnuzan di jalan Allah? Ya, baik. Eh, Kalau dapatin pasangan ya tentu kita nasihati dulu ya. Nasihatin yang kalau memang tidak dipedulikan berarti ya nasihatnya dengan pihak ketiga. Ya kalau dia ikhwan pengajian mungkin ya nggak apa-apa, nasihatinnya lewat ustadz ataupun lewat siapa pihak ketiga yang dia segani dan kira-kira mau mendengarkan. Ya seperti itu insya Allah ya. Kalau memang nggak bisa. Masih ada waktu, Ustaz? Ya mungkin sebenarnya di sini sudah azan sebenarnya ya. Uh, Ya, oke, mungkin satu pertanyaan lagi dah ya. Satu penilaian lagi. So. Bagaimana jika keluarga kita sendiri menjelek-jelekan kita, membicarakan hal yang tidak benar, gara-gara kita cuma bikin status, padahal itu status biasa saja. Kemudian setelah kita ajak tabayun, kita jelaskan aslinya bagaimana, namun mereka tidak terima sama sekali bahwa itu kesalahan mereka. Terus mereka kayak flying victim gitu. Ya baik ya, mungkin ini sebenarnya salah pahamnya. Kalau seperti ini ya tugas kita menjelaskan dengan baik. Gitu. Karena ya yang namanya salah paham itu insya Allah bisa diselesaikan dengan niat yang baik dan ngopi bareng ya, duduk-duduk. Dijelaskan seperti itu. Dan kalau memang kita salah ya kita nggak apa-apa, kita minta maaf dengan bijak ya. Mudah-mudahan bisa menenangkan, ya bisa mencairkan suasana. Kemudian sekiranya kita nggak bisa sama sekali ya, nggak bisa sama sekali untuk menjelaskan kepada mereka, sudah biarkan saja. Yang penting kita sudah jelaskan, kalau memang kita sudah bisa minta maaf, kita minta maaf. Dan insya Allah nanti ada pengadilan Allah yang jauh lebih adil nanti ya. Kita tenang aja. Dan itu adalah konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir nanti ya. Ya mungkin demikian insya Allah. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya kita berada pada penghujung acara. Masya Allah, banyak sekali faedah-faedah yang kita telah dapatkan dari Ustaz kita, Dr. Anwar Bahrain. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan dalam kajian kali ini, dan juga kepada panitia kajian dan media partner lainnya, beserta seluruh peserta yang telah hadir.
Dan akhirnya kita akhiri kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin langsung Ustaz. Nah, astagfirukum jami'an. Tafadhal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.